Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Oryanes Boymau, peserta PPG Angkatan kedua tahun 2023 PTK Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Asal instansi SMK Negeri 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Beri salam. Pagi anak-anak, ya silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita minta salah satu orang untuk berdoa ke kita. Ya, silakan, mari. Baik Pak Guru dan teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini adalah dan izinkan saya menghadapi dengan kepada saya yaitu Tuhan atau Bapa di surga, kesukaan Bapa dan Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan Pak berharap kalian selalu sehat. Ya, agar kalian boleh selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan mulai pelajaran, tapi sebelumnya Pak mau cek dulu yang tidak hadir berapa orang? Satu orang saja yang tidak hadir. Oke, yang ada Pak berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak ingin mengetahui ingatan kalian atau pemahaman kalian tentang pertemuan kita sebelumnya. Ya, siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya kita bahas tentang apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Tadi lalu kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Di dalamnya kita belajar tentang pengertian, tujuan dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Oke, jadi kemarin itu kita sudah bahas apa itu teks laporan hasil observasi. Ya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian informasi apa yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, tujuan daripada teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, mungkin ada yang masih ingat ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi? Ya, silakan. ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi diantaranya adalah yang pertama, hasil pengamatan atau penelitian up-to-date atau informasi terbaru. Yang kedua, bersifat objektif dan universal. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, membahas objek tunggal. Yang kelima, menjelaskan sebuah informasi berdasarkan data dan fakta. Yang keenam, objek saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kalian masih ingat. Kemudian ada juga struktur. Ya. Struktur daripada teks laporan hasil observasi. Coba siapa yang masih ingat ini? Ya, silakan. Laporan hasil observasi ada 3 Pak. Ya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, jadi ada 3 bagian. Yang pertama deskripsi umum atau pernyataan umum. Ya. Itu struktur yang pertama, kemudian struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Ya. Deskripsi bagian dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Ya. Kemarin juga kita sudah
mencoba membaca sedikit atau melihat contoh daripada teks laporan hasil observasi yang di dalamnya terdapat struktur pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Ya. Kemudian juga ada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi. Masih ingat aspek-aspek kebahasaannya? Aspek kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi. Ya. Oke, silakan. Ya, oke. Itu adalah beberapa aspek kebahasaan. Nah, hari ini kita akan menulis ya. Berdasarkan contoh pertemuan kali lalu, contoh teks-teks laporan hasil observasi, struktur, ciri, aspek kebahasaan, maka hari ini kita akan menulis teks laporan hasil observasi. Ya, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan informasi dan data yang diperoleh ya. Jadi tujuan pembelajarannya Pak akan tampilkan di sini. Ya. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyusun secara tertulis fakta dan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi sebentar itu nanti Pak akan kasih kalian kesempatan untuk mengamati objek, dan objek itu di dalam ruangan ini ya. Kemudian Anda akan menulis kembali hasil pengamatan kalian ya, berdasarkan fakta dan data yang kalian amati ya, sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi. Ya. Untuk itu sebelum kita ke sana Pak ingin bertanya dulu, mungkin di sini kalian pernah berkunjung ke suatu tempat lalu melihat objek-objek yang ada di sana? Pernah? Ya. Contoh di Kupang sini mungkin ke Pantai Rekreasi Lasiana. Pernah ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke Jembatan Petu? Pernah. Oke. Tentu ketika kalian pergi ke Jembatan Petu, ke Pantai Lasiana, pasti ada objek atau benda-benda yang kalian amati di sana. Nah, pertanyaan berikut, setelah kalian amati, apa yang kalian lakukan? Menceritakan satu. Yang kedua, bisa menulis kembali ya. Nah, ada yang pulang cerita kembali ke adiknya atau kakaknya ya, atau mungkin kakaknya tidak ada di rumah, ada di luar kota atau kuliah di tempat lain. Ya, mungkin bisa juga adik-adik menulis kembali hasil pengamatan itu di dalam sebuah teks ya. Nah, yang kemudian nanti disampaikan kepada kakak yang ada di sana. Oke. Ya, kita langsung saja kita langsung lihat sebuah contoh teks laporan hasil observasi yang ada di buku ya, di halaman 17. Nah, di halaman 17. Ya, Pak akan kasih kalian kesempatan kurang lebih 5 menit untuk membacanya, kemudian kita mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi
struktur daripada teks itu, kemudian aspek kebahasaannya, sehingga kemudian sebentar itu nanti kalian mengamati objek dan menulis kembali objek yang kalian amati dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Ya. Oke, sekarang silakan buka halaman 17, kemudian silakan baca. Baca dalam hati ya. Baca teks itu. Silakan. Sekarang sebelum kita atau Pak memberikan kesempatan untuk kalian mengamati objek, ya, objek yang ada di dalam kelas ini, yaitu ruang kelas 10 DPIB 2. Ya, Pak akan kasih kalian kesempatan untuk mengamatinya. Kemudian selanjutnya kalian akan menulis kembali apa yang kalian amati. Sudah? Oke. Di sini kita akan melihat langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Ya. Ada yang bisa masih ingat kemarin itu? Langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Oke, jadi langkah yang pertama itu melakukan observasi. Observasi itu pengamatan ya? Ya. Nah, langkah yang pertama sebentar nanti kalian mengamati ruang kelas ini. Mulai dari pintu masuk, ya. Intinya isi ruangan ini. Kemudian yang kedua menentukan judul laporan. Kira-kira judul sebentar apa? Nah, kelas 10 DPIB 2. Atau judul apa? Coba siapa yang bisa ini? Kira-kira hasil pengamatan nanti sebentar tentang ruang kelas ini kamu beri judul apa ini? Salah satu kelompok 1, kira-kira kasih judul apa ini? Ya? Judul yang sesuai apa yang kamu amati, yang berkaitan dengan itu. Nah. Kelompok 2 mau kasih judul apa ini? Siapa ini? Tapi bisa tangkap toh maksud Pak ini. Maksud daripada langkah kedua. Ya, memberikan judul ya sebelum menulis. Kemudian menyusun kalimat pembuka. Kalimat pembuka tentu harus berdasarkan struktur tadi ya. Dan aspek kebahasaan ya. Menggunakan kalimat deskripsi tadi sudah disampaikan itu oleh Hendrix tadi itu ya. Menggunakan kalimat kata kopula ya. Kemudian kata benda, kata kerja ya, kata teknis. Nah, kemudian mulai menyusun isi laporan. Isi laporan di dalamnya tentu harus sesuai dengan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kemudian strukturnya dan aspek kebahasaan. Ya. Kemudian baru membuat kalimat penutup. Pada simpulan itu biasa di paragraf terakhir atau struktur deskripsi. Struktur terakhir deskripsi apa? Deskripsi manfaat. Oke, itu saja. Sekarang Pak kasih kesempatan kalian untuk mengamati ruang kelas ini ya, sebagai objek untuk kemudian sebentar kalian menulisnya. Ya, sekarang waktunya Pak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menulis ya. Menulis kembali objek yang kalian baru amati, yaitu kelas 10 DPIB 2. Ya, silakan siap pulpen, kertasnya sudah ada. 1 orang 2 boleh. 2 kertas boleh. Nanti tulis nama ya. Nama, kelas, dan tanggal hari ini di LKPD, lembar kerja itu.
tulis nama, kelas, ya, jurusan. Coba angkat tangan yang sudah. 1, 2. Iya. Sambil menunggu yang lain, Pak persilahkan yang sudah untuk bisa presentasi di depan. Baca di depan ya. Iya, mewakili kelompok boleh. Atau mau baca di situ atau mau maju ke depan? Maju saja ya. Nah. Ya, nanti sesuai dengan apa? Langkah-langkah presentasi ya. Pertama, ucapkan salam, terima kasih, kemudian membaca hasil dan menutupnya seperti apa ya. Boleh di sini di depan. Ya, yang lain dengar ya. Sambil dengar teman di depan. Oke. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya dan dari nanti yang akan mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil kami. Ruang kelas 10 DPD 2. Kelas 10 DPD 2 adalah kelas yang berada di sekolah SMK Negeri Kupang. Kelas ini adalah kelas yang berada pada program keahlian DPB, desain permodelan dan informasi bangunan. Di dalam kelas ini terdapat 33 siswa dengan jumlah siswa laki-laki berjumlah 31 dan perempuan berjumlah 2 orang. Di dalam kelas terdapat 5 gambar pahlawan yang ditempel di kelas kelas. Adapun gambar presiden dan wakil presiden beserta burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Di bagian pojok kanan terdapat 1 meja guru dan 1 kursi guru, yang di sampingnya terdapat bendera Indonesia dan bendera TVRI Andayani. Di dalam kelas ini juga terdapat 16 meja dan 16 kursi siswa. Terdapat juga 6 kaca dan 9 jendela sementara. Kelas ini digunakan para siswa dan guru sebagai tempat belajar mengajar agar dapat menimba ilmu dan membekali diri untuk menghadapi masa depan. Sekian dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Ya, di situ ada strukturnya sudah terpenuhi. Kemudian aspek kebahasaan. Ya, ada juga istilah teknis juga tadi, yaitu ada istilah ventilasi. Ya, hanya mungkin ada kekurangan sedikit di kata kaca. Sebenarnya tadi itu diganti dengan jendela. Ya, ada sekian jendela. Yang tadi Pak dengar itu ada 5 kaca ya. 6 kaca harus diganti dengan jendela. Lalu ventilasinya sudah benar itu. Kemudian ada kata kerja, ya, kata benda umum, ada kata deskripsi, ada juga kata kopula tadi, ya. Ya, jadi mungkin ke depannya lebih baik lagi, ya, sehingga kalian bisa menulis teks laporan hasil observasi pada objek yang lebih besar, ya, dari ruangan ini. Ya, semua sudah selesai. Ya, silakan kumpul pekerjaannya di sini. Ya, kelompok 3, 1 orang kumpul barat di sini. Kelompok 3, mari kumpul. Kelompok 1. Oke. Ya. Oke. Silakan duduk. Ya. Terima kasih kalian sudah menulis teksnya. Mudah-mudahan hasil dari teks laporan hasil observasi ini sesuai dengan struktur, ciri, dan aspek kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi. Ya, kita akan menyimpulkan kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan untuk kita ini? Ya, silakan, Adam. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan sesuai informasi dan data yang ada.
dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi memiliki ciri, tujuan, struktur, kewasaan, dan latar belakang menulis teks laporan hasil observasi. Ya, oke. Kita tepuk tangan dulu untuk Adam. Ya. Oke, dengan demikian maka kita akan merefleksi, ya, kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa merefleksi untuk kita? Ya, silakan. Dengan langkah-langkah penulis teks laporan hasil observasi, maka kita dapat menulis teks laporan hasil observasi. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, oke. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita bubar atau kita akhirinya, saya minta kesediaan salah satu orang untuk berdoa buat kita. Ya, mari. Baik, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita menonton dalam doa. Sebelum itu, nama saya berdoa. Saya berdoa mulai. Tuhan, ya Bapa kami dalam surga, Bapa terima kasih atas dari awal kami belajar. Kiranya apa yang kami pelajari bisa bermanfaat untuk kami. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada ketua kelas. Siap. Beri salam. Terima kasih. Sampai jumpa.